Edukasi keuangan tuh skill dan pengetahuan yang bikin kamu jago banget dalam ngatur duit. Kalau kamu pengen maju dan sukses dalam hidup, nggak ada salahnya kamu punya literasi keuangan yang oke. Maksudnya, kamu bisa punya kebebasan finansial dan independen secara finansial. Artinya, kamu pengen sampai di titik di mana nggak perlu tergantung sama keluarga, kerjaan, atau perusahaan yang nggak kamu sukai cuma demi uang. Tapi ada konsep lain yang perlu kamu tahu, yaitu kepercayaan finansial. Ini beda sama kebebasan finansial. Karena kebebasan itu tergantung dari jumlah uang yang kamu punya, sedangkan kepercayaan finansial itu tergantung dari kepercayaan dan kemampuan kamu menghasilkan uang. Nah, begini, kebanyakan orang mikir kalau uang itu langka, mereka mikir nggak ada uang dan susah banget buat dapetin lebih banyak uang, tapi sebenarnya ini jauh dari kenyataan. Dunia ini penuh dengan uang, tapi cuma mereka yang punya skill dan pengetahuan yang bisa dapetin itu. Uang itu kayak permainan dengan aturan-aturan tertentu yang harus kamu ikutin. Main sesuai aturannya, dan kamu bakal jadi ahli dalam mengatur keuanganmu, tanpa diragukan lagi. Di video ini, aku bakal ngajarin kamu 4 aturan penting banget dalam urusan duit, yang merupakan dasar-dasarnya. Kalau kamu pengen jadi bebas finansial, percaya diri finansial, dan paham banget soal uang, ada beberapa aturan simple yang bakal aku kasih hari ini yang bakal ngangkat level keuanganmu sampai ke level yang belum pernah kamu bayangin sebelumnya, asal kamu masih punya semangat dan dedikasi yang tinggi. Aku bakal kasih semua informasi ini secara gratis. Aku nggak menjual e-book, webinar, atau kursus online. Semua pengetahuan di channel ini gratis, jadi kalau kamu mau nunjukin apresiasi, klik tombol like dan tombol subscribe sekarang juga, itu udah cukup banget. Sebenarnya seru banget nih, gimana semua informasi ini semakin mudah didapat dengan harga murah bahkan gratis, dan semuanya gampang banget diakses cuma dengan sedikit pencarian di Google. Tapi, meskipun semuanya ada di genggaman mereka, lebih dari 90% penduduk masih pada buta soal keuangan. Aku kasih contoh cepat deh. Budi baru aja dapat gaji bulanannya setelah dipotong pajak. Dia punya 4 juta rupiah yang masih utuh, tapi daripada dipakai buat investasi, nabung, atau apapun yang bermanfaat, Budi memutuskan buang uang itu buat ngeramin pesta barbeque sama temen-temen dan banyak beli barang yang nggak penting banget. Jujur, apa kamu juga kayak Budi? Karena sayangnya banyak banget orang yang buta soal uang sekarang ini. Tapi tahu nggak, sebenarnya kalau mereka bisa ubah beberapa kebiasaan buruk dan mengembangkan mindset yang kaya, hampir siapa aja bisa jadi kaya. Gak ada orang kaya yang buta soal keuangan, kecuali orang yang cuma beruntung, misalnya dapat warisan gede atau menang lotre. Tapi statistik menunjukkan kalau 70% pemenang lotre, akhirnya bangkrut lagi setelah beberapa tahun jadi orang super kaya. Lagi-lagi, semuanya bergantung pada seberapa paham soal keuangan seseorang. Kalau kamu punya banyak duit tapi tetap aja mengambil keputusan-keputusan buruk dan kehilangin semuanya karena gak tahu mau ngapain, maaf, itu berarti kamu masih buta soal keuangan. Jadi kalau kamu pengen jadi kaya dalam jangka panjang dan bukan cuma beberapa tahun, kamu harus punya edukasi keuangan. Sayangnya, edukasi semacam itu nggak diajarkan di sekolah, jadi kamu harus ngelakuinnya sendiri. Semua informasi gampang diakses dan ini bikin pertanyaan, kenapa orang-orang nggak belajar lebih banyak tentang keuangan? Ada 2 alasan utama kenapa orang nggak dapetin edukasi keuangan yang mereka butuhin, meskipun harganya murah bahkan ada yang gratis total, kayak channel ini. Alasan pertama, kebijaksanaan konvensional. Ini dia yang sebenarnya, edukasi keuangan itu gak konvensional. Catat, kebanyakan orang itu ngasih pandangan yang negatif kepada uang, dan kalau pikiran kamu salah kayak gini, kamu gak akan pernah tarik uang ke arah kamu. Misalnya, pas kamu kecil, orang tua kamu mungkin pernah bilang, uang itu gak tumbuh di pohon dan uang itu akar dari semua kejahatan. Bohong-bohong ini yang diomongin orang ke anak-anak mereka, merintangi orang-orang yang sebenarnya mau mengambil langkah-langkah penting ke arah hidup yang lebih baik secara finansial. Ada juga konsep konvensional lain yang banyak orang pikirin, tapi sebenarnya salah besar, yaitu pendekatan negatif terhadap utang. Utang itu gak seburuk itu, kalau kamu tahu cara gunainnya, tapi masih banyak orang yang memoncak-mancakan utang, atau mengkafir-kafirkanlah istilah, karena gak punya edukasinya yang tepat.
Jadi kamu harus berhenti dengerin orang-orang yang gak paham soal keuangan dan gak percaya diri secara finansial. Kamu harus mulai dengerin orang-orang yang benar-benar tahu gimana caranya menghasilkan uang karena mereka yang bisa kasih tips buat jadi paham soal keuangan. Misalnya, dalam olahraga kayak ski, kamu gak akan belajar ski dari orang yang belum pernah ski sebelumnya, kamu mau belajar dari orang yang udah jago, kan? Sama, terapin prinsip ini dalam edukasi keuanganmu, dijamin kamu bakal belajar dengan cepat banget. Alasan kedua, zona nyaman sama harga diri. Buat bisa menghasilkan uang, orang kaya nyaranin agar kamu harus percaya diri dulu dan punya harga diri yang baik. Citra diri itu penting banget bos. Pertama-tama, kamu harus percaya bahwa kamu emang pantas buat jadi lebih kaya dan lebih bahagia. Kalau gak percaya, kamu gak akan pernah jadi kaya. Bayangin aja, seperti ramalan yang dijanjikan terwujud. Kamu harus lihat dirimu jadi orang kaya dulu. Bangun citra diri yang percaya diri, karismatik, dan kaya itu. Kalau kamu sanggup melihat dirimu menjadi orang seperti itu di dalam pikiranmu, maka dirimu sendiri bakal kasih kamu kepercayaan diri yang dibutuhkan buat terus bertindak keluar zona nyamanmu, maka kamu akan menemukan sesuatu yang penting banget buat jadi orang sukses. Ada orang sukses yang pernah bilang, kebanyakan orang gak sukses karena takut sukses. Ini benar, buat jadi sukses, kamu harus keluar dari zona nyamanmu dan ambil risiko. Misalnya, kalau kamu mau mulai bisnis pertama kali, tapi gak punya uang, mungkin pertama-tama kamu harus ambil risiko pinjam duit ke teman, saudara, bahkan dari bank dan pasti dirimu jadi punya hutang, sekurang-kurangnya ya 8 juta, tapi cara kayak gini terbukti, bikin orang keluar dari zona nyaman mereka. Karisma dan kepercayaan diri adalah beberapa bahan kunci yang kamu butuhin buat jadi kaya. Kalau kamu gak punya kepercayaan diri buat bertindak, kamu gak bakal jadi kaya. Jadi sebelum memulai edukasi keuangan, kamu harus bikin otakmu, hatimu serta ragamu, bekerja dulu untuk dirimu, niscaya soal mengambil risiko dan kegagalan akan bisa kamu tangani. Kepercayaan diri akan kasih kamu kekuatan dan keberanian buat mengambil risiko dan bersinar di bawah tekanan. Jadi, sekarang kamu udah tahu, kenapa orang gak dapat edukasi keuangan dan pentingnya itu. Ayo mulai dengan 4 aturan paling penting buat jadi orang yang paham soal keuangan. Aturan pertama, jangan investasi di hal yang gak kamu pahami. Investasi itu penting banget, terutama kalau kamu mau ngembangin uang kamu. Begini, kamu gak akan pernah jadi kaya dalam jangka panjang kalau cuma kerja buat orang lain. Kamu harus mulai investasi, ada banyak jenis investasi kayak saham, obligasi, properti, dan forex, itu cuma beberapa contoh. Tapi yang penting banget, investasi terpenting adalah di diri sendiri, investasi di diri sendiri sebelum investasi di apapun yang lain, kamu harus investasi di pengembangan mesin penghasil uang kamu. Yaitu otak kamu, dapetin pengetahuan yang dibutuhin buat jalankan bisnis. Edukasi keuangan itu gak konvensional, kalau ngawur nerapinnya kamu bakal ngelumat kamu punya hidup. Kecuali kamu selalu update dengan yang lagi terjadi, tetap up to date dengan semua informasi yang penting buat kesuksesan kamu, investasi di bisnis kamu. Kalau kamu beli franchise atau lagi buat bisnis, mungkin suatu saat kamu mau ekspansi, melebarkan sayap-sayapnya, supaya bisnismu dikenal banyak orang dan menggurita. Kalau gitu, kamu perlu ngeluarin duit buat bisnis kamu supaya tumbuh. Kayak mobil, buat jalaninnya kamu harus isi bensin, dan bisnis juga sama, buat tetap eksis, dia butuh duit. Investasi di bisnis kamu bisa apa aja, mulai dari pemasaran, riset, atau pengembangan produk baru. Investasi di properti. Investasi di properti itu kayak investasi lainnya, beli murah, jual mahal. Yap, konsep sederhana dengan langkah-langkah yang rumit. Kebanyakan investor properti mulai dari rumah biasa, terus mereka pindah ke properti komersial, hotel, pusat perbelanjaan besar, kantor, dan lain-lain. Intinya, kamu cari bangunan yang udah terbengkalai, perbaiki, nunggu harganya naik, terus jual buat dapat untung. Investasi di saham. Saham itu bagian dari perusahaan yang dijual ke publik. Pas kamu beli saham, kamu punya hak atas sebagian keuntungan dari bisnis itu, yang setara dengan investasi kamu awal-awal. Kayak investasi lainnya, pasar saham itu resikonya tinggi, dan banyak orang yang kehilangan duit banyak karena saham.
Jadi, 4 ini adalah jenis investasi yang paling penting dan udah terkenal banget. Tapi, terlepas dari jenis investasi yang kamu pilih, kamu harus tahu apa yang kamu mau. Ada aturan yang harus diikutin, tapi juga banyak banget informasi yang malah bikin bingung di luar sana. Banyak orang yang rela nipu kamu cuma buat ambil duit kamu. Makanya kamu harus super hati-hati sama siapa yang kamu dengerin. Lakukan riset yang teliti sebelum ngeluarin duit kamu buat sesuatu yang baru, atau cari saran dari orang yang profesional di bidangnya. Lebih baik lagi kalau dia punya pengalaman langsung. Ingat aturan ini, jangan pernah lakuin sesuatu yang kamu gak paham. Aturan kedua, utang itu senjata yang gila. Ini bisa jadi kontroversial sih, tapi kekuatan utang sering dianggap sepele. Mereka yang tahu cara ngelolanya bakal berhasil sementara yang takut, bakal ketinggalan banyak peluang. Ada utang yang bagus dan utang yang buruk. Utang yang buruk itu utang yang kamu tahu gak bakal bisa kamu bayar. Contohnya pinjaman kuliah, ini sakit banget dan bisa hancurin hidup finansial banyak orang. Kita gak boleh minta anak umur 18 tahun buat ngambil keputusan finansial jutaan rupiah bahkan ratusan tanpa mikirin konsekuensinya. Jadi, hati-hati deh dengan yang satu ini. Dan cuma berutang kalau kamu tahu apa yang kamu lakuin. Nah, kalau utang yang baik tuh adalah utang yang kamu yakin banget bisa kamu bayar atau udah punya rencana buat bayar utangnya dan yang pasti utang itu bakal nambahin uang buat kamu. Berutang tuh bisa jadi alat buat jadi kaya. Coba deh misalnya kamu mau ambil pinjaman buat buka bisnis. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, kamu bakal gampang bayar utangnya dan bebas buat ngembangin bisnis kamu selama kamu selalu bayar utang yang jatuh tempo tepat waktu. Aturan nomor 3, berpikir kaya, bertindak kaya. Intinya, kamu main peran sebagai orang kaya, maksudnya hidup di atas kemampuan gitu. Nggak sekarang konsepnya berubah, hidup di bawah lututmu ini konsep yang baru dibuat oleh para pakar keuangan yang sebagian besar penciptanya benar-benar bijaksana. Maksudnya, kita nggak boleh hidup melebihi apa yang bisa kita bayar karena itu yang bikin orang terjerumus dalam masalah keuangan serius. Selama kamu disiplin dan bijak dalam mengelola uangmu, kamu juga harus mengeluarkan uangmu untuk hal-hal yang bikin kamu percaya diri dan merasa baik tapi bukan beli kopi seharga 80.000, serius, kamu pikir dengan beli kopi di Starbucks beberapa kali bakal bikin kamu jadi kaya? Daripada hidup di bawah kemampuanmu dan nabung uang receh di sana-sini, mulailah mengembangkan keterampilan baru yang bakal nambahin penghasilanmu buat menopang gaya hidup yang kamu mau. Trik sederhana ini bakal berpengaruh besar untuk pola pikirmu. Kamu bakal mulai melihat peluang di tempat-tempat yang bisa menghasilkan uang. Sebelum melanjutkan ke poin berikutnya, aku ingin memperkenalkanmu ke Seabang. Seabang adalah platform bank digital yang terpercaya dan sudah diverifikasi oleh OJK, yang memungkinkanmu mendapatkan imbalan sebesar Rp25.000 hanya dengan menabung Rp50.000 selama 3 hari. Dan mendapatkan suku bunga 4% setiap harinya. Dengan menggunakan Seabang kamu bisa melakukan pembelian di Shopee tanpa biaya layanan dan gratis transfer ke semua akun bank di Indonesia sebanyak 100 kali. Jangan lupa untuk memasukkan kode KTMR6F sebagai kode rujukan atau referral saat pendaftaran. Investasi di Seabang sangat menguntungkan, link dan kode kami catat di deskripsi video di bawah ini. Aturan nomor 4, kembangkan keterampilanmu untuk mendapatkan aset. Aset itu adalah hal-hal yang nambahin uang di saku kamu, sementara liabilitas adalah hal-hal yang ngabisin uang dari saku kamu. Otakmu adalah aset terbesarmu dan kamu bisa mengembangkannya supaya makin berharga. Ada keterampilan-keterampilan yang banyak dibutuhkan di pasar dan semuanya punya dua hal yang sama. Pertama, mereka memberikan nilai besar bagi pasar, dan kedua, mereka menghasilkan banyak uang buat kamu. Jadi daripada kerja buat orang lain, mulailah mengembangkan keterampilan yang bisa membantu kamu menghasilkan uang dari nol hanya dengan memberikan hasil kepada pasar. Temukan apa yang sesuai dengan kemampuanmu dan kembangkan keterampilan berpenghasilan tinggi pertamamu buat mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkan lebih banyak aset. Nah, itu aja untuk video kali ini. Semoga kamu menikmatinya dan mendapatkan nilai dari video ini. Kalau kamu suka, kasih jempol besar ya. Juga, tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku suka dengerin pendapatmu. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.